Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sedulur Om Jon Ngaritan dimanapun panjenengan berada. Salam ngarit, salam musik, esek dari Blitar Utara. Oke dulur, di kesempatan di video kali ini Om Jon akan membahas mengenai sistem pemeliharaan sapi breeding atau pembiakan. Jadi kita memelihara induk, dimana setiap usaha itu pasti ada kurang lebihnya atau keunggulan atau kelemahannya lur. Dan di video kali ini Om Jon akan mencoba membahas itu. Ini nanti bagi dulur-dulur yang setuju ataupun tidak, ataupun yang memberikan tambahan, silahkan dilengkapi di kolom komentar supaya dapat menjadi referensi bagi dulur-dulur lain yang ingin memelihara sapi dulur. Dan sebelumnya jangan lupa support Om Jon Ngaritan YouTube channel supaya selalu semangat dalam memberikan informasi yang berkaitan dengan serba-serbi dunia sapi dulur. Oke lur, dan ini di kandang teman ya lur. Ini kebetulan Om Jon tadi berkunjung ke sini dan untuk Mas Edinya ini sedang ngarit. Ini Om Jon berada di kandang sapi Kipli Channel. Nah, ini pemiliknya juga memiliki channel YouTube yaitu Kipli Channel, dimana beliaunya adalah seorang mantan TKI Korea dan sekarang itu memilih untuk ngarit ini dulur. Ini entah apa yang merasukinya ya, lur. Nah lur, sebelumnya jangan lupa yang belum subscribe klik dulu tombol subscribe di bawah ya lur, merahnya dipadamkan lur. Oke lur, gini lur, enaknya kita membahas mengenai keunggulan atau keuntungan sistem beternak sapi breeding ya lur. Gini lur, ketika kita memelihara sapi atau pembiakan atau biasa disebut dengan breeding, itu keuntungan yang pertama menurut Om Jon itu berada di sistem permodalannya lur, dimana sapi betina baik bakalan indukan atau indukan itu cenderung lebih murah daripada sapi jantan. Ini misalkan sama-sama usia 1 tahun itu lur, itu otomatis sapi jantan itu akan lebih mahal daripada sapi betina lur. Misalkan dari indukan yang berusia 1 tahun sampai 1,5 tahun itu yang calon indukan yang siap atau mendekati masa IB itu mungkin harganya sekitar 15 sampai 17 juta itu sudah boleh atau bisa kita beli dengan harga sekian. Kemudian untuk jantan dengan usia segitu itu harganya pasti sudah sekitar 19, 20 atau bahkan bisa 20 lebih lur. Nah, jadi dari sistem modal pun itu kita lebih ringan ketika kita memelihara breeding atau indukan itu dulur. Kemudian kelebihan yang kedua dari sistem breeding itu merupakan ada di sistem operasional atau pakan mungkin ya lur. Di sini ketika kita memelihara sapi jantan, ketika kita ingin mencapai ADG atau tingkat pertumbuhan daging per harinya itu tinggi, otomatis biaya yang kita keluarkan untuk pemberian pakan itu pasti juga tinggi, bahkan bisa mencapai 20.000 lebih untuk menaikkan bobot sapi itu per harinya sampai 1 kilo up itu dulur. Mungkin kalau untuk di sapi betina itu tidak memerlukan sapi itu terlalu gemuk dulur. Jadi sapi itu cukup sedang, tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk. Dan untuk pemberian konsentrat itu bisa, namun sebagai tambahan indukan itu justru cenderung lebih bagus ketika kita menggunakan full hijauan dulur. Itu dari segi pakan, dari sistem breeding itu keuntungannya dulur. Nah, kemudian gini lur, kita pelihara sekitar, contohnya gini lur, Om Jon dulu membeli sapi dengan harga 12.030.000. Itu Om Jon pelihara 5 bulan, itu sudah birahi dan Om Jon IB itu jadi.
Kemudian masa kebuntingannya itu sekitar 9 bulan lebih. Berarti enaknya Om John pelihara itu sekitar 14 bulan itu keluar pedetannya. Dan nanti kita pelihara selama 20 bulan itu untuk anaknya itu berusia kurang lebih sekitar 6 bulan. Dan di situ ketika kita memerlukan modal untuk usaha lain, ketika kita menjual pedetannya dengan ketika lahir jantan itu mungkin usia 6 bulan itu ketika pedetannya itu bagus itu bisa mencapai harga sampai 15-18 juta. Jadi kita jual anaknya, modal kita indukannya itu tetap ada, dan kemudian dengan rentan waktu yang 6 bulan anaknya berusia 6 bulan itu nanti si induk sudah bunting lagi. Itu keuntungan dari sistem breeding. Jadi ketika kita membutuhkan modal, kita jual anaknya, indukannya masih ada. Jadi sekali modal kita bisa mendapatkan sapi dalam masa pemeliharaan tertentu. Contohnya di Mbah Panut itu dengan 2 indukan dalam waktu kurang lebih sekitar 3 tahun itu sudah menjadi 6 ekor dulur. Itu ketika tidak dijual. Jadi menurut Om John itu ketika kita memelihara breeding itu juga banyak keuntungan yang didapat lur. Nah, kemudian di sini kita juga perlu membahas ciri-ciri indukan yang bagus. Menurut Om John sendiri, indukan atau ketika kita memilih sapi untuk sistem breeding atau pembiakan, indukan super itu adalah indukan yang bisa beranak 1 tahun sekali lur. Nah, ini merupakan tantangan dan juga kekurangannya lur. Menurut Om John sendiri, untuk indukan yang bagus itu tentunya kita memiliki postur yang proporsional antara tinggi badan, panjang badan, lebar badan itu sama. Tapi ciri-ciri yang Om John pilih itu yang pertama itu berada di tulang panggul, dimana ketika tulang panggul itu lebar, itu Om John rasa sapi itu akan mudah ketika proses beranaknya. Kemudian pada puting itu kalau bisa keempat-empatnya itu besarnya hampir sama, itu nanti kemungkinan untuk kantong susunya akan bagus, produksi susunya banyak, dan akan menunjang pertumbuhan si pedet itu sendiri dulur. Kemudian berikutnya ciri-cirinya yaitu di vulva atau wadonan. Itu kita mencari yang agak besar atau sedikit menggelambir dulur. Itu merupakan salah satu ciri juga indukan yang insya Allah ketika dijadikan indukan itu mudah untuk beranaknya. Mungkin itu ya lur ciri-ciri utama yang Om John rasa paling utama ketika kita memilih untuk sapi indukan. Karena apa? Indukan itu tidak perlu bagus. Apa gunanya bagus kalau masa beranaknya tidak bisa rutin? Ini membuang, karena kita ketika breeding itu yang kita cari itu adalah turunannya atau peranakannya. Jadi kalau bisa rutin setiap tahun itu beranak itu super sekali. Namun begini lur, di sistem breeding itu pun itu juga memiliki kendala. Di antara lain yaitu satu, pemilihan bibit kita menentukan di mana itu nanti bisa menjadi sapi yang bisa berproduksi setiap tahunnya, itu adalah kendalanya. Karena apa? Belum tentu ketika sapi itu bagus itu masa birahinya itu bisa rutin. Itu mungkin juga tergantung perawatan ya lur. Mungkin kekurangan nutrisi itu juga bisa menyebabkan sapi untuk siklus birahinya itu tidak rutin. Kemudian sapinya terlalu kurus, dan yang kita ketahui atau Om John ketahui, sapi indukan itu tidak boleh terlalu kurus dan tidak boleh terlalu gemuk lur. Karena ketika terlalu kurus berarti indikasi kekurangan nutrisi, sapi itu nanti juga susah bunting. Kemudian ketika sapi itu terlalu gemuk, itu juga istilahnya sel telurnya atau apa itu menurut ahlinya itu tertutup lemak, jadi juga menghambat proses untuk buntingnya ini dulur. Kemudian gini lur, ketika kita memelihara indukan untuk sistem breeding
itu ada kelemahan lagi. Selain membuat sapi itu bunting, itu susah lur. Kadang bahkan ada yang di IB sampai 5-6 kali itu tidak jadi. Nah, itu merupakan salah satu tantangan terberat bagi peternak sapi breeding, membuat sapinya ketika di IB itu langsung jadi menjadi sapi yang subur. Itu sangat susah sekali. Kemudian setelah dalam masa kebuntingan itu juga masih ada tantangan, karena banyak juga kejadian ketika bunting itu sudah 5 bulan, 6 bulan, ternyata sapi itu keguguran atau anaknya keluar duluan sebelum waktunya. Itu juga banyak sekali, mungkin bisa disebabkan dari faktor kesehatan si induk sendiri. Itu banyak sekali faktor penyebabnya lur. Kemudian ketika fase kebuntingan itu berhasil lancar, itu juga masih ada kelemahan lagi lur. Dimana kelemahannya gini lur, ketika proses beranak itu juga masih berisiko terhadap si pedet yang mau dikeluarkan dan juga induknya. Jadi gini lur, pernah ada kejadian itu, punya tetangga saya itu keluarnya itu lancar, pedetannya itu juga bagus, tapi ternyata setelah 10 hari lur, itu si indukan itu mengalami prolapsus atau broyong, orang sini menyebutnya. Padahal lur, ketika proses beranak itu sangat lancar, tidak dibantu, itu ternyata ada seperti itu. Jadi ketika pedetnya aman, belum tentu indukannya aman, karena yang Om John tahu kemarin itu memang yang dikeluarkan itu memang cukup lumayan besar lur ukurannya. Walaupun tidak besar, Om John sempat wow, pedet keluar segini besar, ternyata akhirnya indukannya juga broyong. Nah, itu merupakan salah satu resiko atau kekurangan. Kemudian gini lur, Om John juga pernah punya sapi di mana itu 2 kali itu gagal beranak lur, karena indukannya itu sudah mungkin terlalu tua ya lur. Jadi enggak, misalkan orang itu enggak kuat ngeden atau enggak kuat uat lur. Itu pernah karena kejadiannya itu di malam hari, jadi kami tidak tahu, tiba-tiba pagi itu loh kok ada teracaknya keluar. Terus akhirnya kami panggilkan mantri, kemudian sama mantrinya itu ditarik, dibetot ya lur, istilahnya dibantu untuk keluar. Ternyata untuk anaknya pedetnya itu sudah mati di dalam kandungan si induknya, karena terlalu lama nggak bisa keluar lur. Itu pun kalau tidak segera ditangani oleh mantri, kemungkinan juga akan berisiko ke indukannya lur. Terus kemudian gini lur, ketika pedetnya aman, induknya aman, ketika proses lahiran enak, tapi juga masih punya resiko seperti punya Om John anak si Sumarijah itu, untuk kakinya itu bengkak, abses, ada nanahnya, dan alhamdulillahnya itu sampai saat ini itu belum sembuh lur. Ini tidak tahu nanti bisa sembuh atau enggak, semoga saja bisa sembuh, karena yang ditunggu-tunggu yaitu mungkin mohon doanya dari dulur-dulur, semoga kedepannya usaha Om John atau yang mulai Om John rintis beternak sapi itu bisa lancar ya lur. Mungkin itu lur antara kelebihan dan kekurangan ketika kita memilih sistem breeding lur. Tapi tenang saja lur, itu semua sudah digariskan ketika kita memulai usaha itu. Kita yakin kita diberikan rezeki di situ, insya Allah ternak kita akan lancar dengan indukan yang biasa, bisa setiap tahun beranak, kemudian anaknya bisa tumbuh kembangnya bagus, istilahnya nggak ada kendala. Itu tidak menutup kemungkinan, karena itu semua tergantung rezeki, yang penting kita usaha lur. Oke lur, mungkin cukup sekian. Semangat dulurku, jangan lupa ngaritnya, jaga kondisi badan, karena memang cuaca saat ini sedang musim hujan, sering kita kehujanan ketika mengarit. Tapi jangan patah semangat, kita selalu berusaha dan pantang menyerah, itu adalah kunci sukses dulur. Mari kita sukses sama-sama dulur, kita mulai merintis,
dan semoga peternakan sapi Indonesia semakin berkembang, jaya untuk peternak sapi Indonesia, dan semangat selalu bagi para peternak sapi pemula. Oke lur, mungkin cukup sekian video pada sore hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi dulur-dulur yang ingin memilih sistem breeding. Jangan takut karena semua itu udah digariskan. Jadi kita berusaha ketika dulur-dulur ingin memilih sistem breeding untuk pelihara sapinya, untuk beternak sapinya, Om John sangat mendukung. Karena apa? Adanya sapi super, adanya sapi jantan yang monster itu karena ada indukan dulur. Tanpa ada indukan tidak akan tercipta sapi-sapi monster dimanapun dulur. Oke dulur, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.